Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu konsep yang fundamental banget yang seringkali jadi pembeda antara investor sukses dan yang gagal. Yuk kita mulai. Ini perumpamaan yang kena banget ya. Coba bayangin, banyak investor tuh ngerasa udah paham pasar, padahal yang mereka pegang cuma secuil. Mungkin cuma saham yang lagi heboh dibicarain, atau dividen yang kelihatannya gede. Mereka nggak pernah lihat gambaran utuhnya. Ya kan, buat banyak dari kita, terutama yang baru mulai, masuk ke pasar saham itu rasanya deg-degan. Kayak mau lompat ke laut yang ombaknya gede banget. Bingung, takut rugi, dan ada perasaan jangan-jangan semua uang bisa hilang dalam sekejap. Nah, disinilah biasanya kesalahan pertama terjadi. Pertanyaan yang muncul di kepala itu langsung, saham apa ya yang bagus buat dibeli? Dan jujur aja, fokus ke pertanyaan ini tuh seringnya malah jadi bumerang. Bikin kita ngejar untung cepet-cepetan, tapi lupa bangun fondasi. Ini resep jitu buat gagal, serius. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang beda. Gagal investasi itu seringnya bukan karena kita salah pilih saham loh. Penyebabnya tuh jauh lebih dalam, lebih mendasar dari itu. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, ini yang dilakuin banyak orang. Ikut-ikutan beli saham yang lagi viral, pergiur sama dividen yang tinggi, atau bahkan nekat pakai uang pinjaman buat investasi. Berisiko banget kan? Nah, di sisi lain, ada satu hal yang seharusnya jadi fokus utama kita, tapi sering terlupakan. Punya arus kas pribadi yang positif. Ini nih skenario yang sayangnya sering banget kejadian. Ada investor, mungkin pakai pinjaman, beli saham pas harganya lagi di puncak-puncaknya. Terus, pasar anjlok. Apa yang terjadi? Panik. Dia terpaksa jual rugi sahamnya buat bayar cicilan. Hasilnya, modalnya ludes, habis nggak bersisa. Ngeri kan? Analogi ini pas banget. Bayangin sebuah perusahaan, bisnisnya sebenarnya bagus, produknya laku. Tapi kok bangkrut? Ternyata karena mereka nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah, keuangan pribadi kita juga bisa bangkrut karena alasan yang persis sama. Bukan karena pilihan investasi kita jelek, tapi karena kita nggak punya cukup uang tunai buat bayar tagihan bulanan. Nah, disinilah titik terangnya. Di sini solusinya. Kalau kita mau keuangan kita sehat, mulainya itu bukan dari aplikasi saham. Mulainya dari rumah, dari dompet kita sendiri. Yaitu dengan mengelola arus kas Anda. Oke, jadi apa itu arus kas bebas? Gampangnya gini, itu adalah sisa uang yang ada di tangan Anda setelah semua tagihan bulanan lunas. Biaya hidup, cicilan, makan, transport, semuanya udah kebayar. Nah, sisanya itulah uang yang benar-benar bebas mau Anda pakai buat apa aja. Inilah intinya. Rumusnya sederhana banget, tapi ini paling penting dari semuanya. Sebelum mikirin saham A atau reksadana B, pastiin dulu hitungan ini. Pendapatan stabil bulanan Anda harus lebih besar dari semua pengeluaran bulanan Anda. Kalau hasilnya positif, berarti keuangan Anda sehat. Simpel kan? Oke, kalau fondasi arus kas positif ini udah kokoh, nah jalan buat jadi kaya itu ternyata jadi jauh lebih simpel. Nggak semenakutkan yang dibayangkan. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Pesan pentingnya adalah ini. Anda nggak perlu jadi jenius yang bisa nebak saham mana yang bakal naik. Serius, nggak perlu. Lupakan soal ngalahin pasar. Tujuannya justru sebaliknya. Biarkan pasar bekerja untuk kita dalam jangka panjang. Ini dia nih strateginya. Bisa dibilang ini perangkat investor santai. Gampang banget. Pertama, fokus aja ke reksadana indeks yang isinya banyak perusahaan bagus, kayak Nasdaq 100 contohnya. Kedua, investasinya rutin. Konsisten aja tiap bulan. Nggak usah pusing pasar lagi naik atau turun. Terus biarin aja tumbuh buat jangka panjang. Udah, kekayaan Anda sekarang masuk mode autopilot. Dan semua ini akan membawa kita ke satu tujuan akhir. Sebuah momen yang, ajaib banget. Momen di mana kekayaan kita mulai hidup dan tumbuh dengan sendirinya. Jadi perjalanannya kayak gini. Pertama, kita pilih aset yang tepat ya kan? Misalnya reksadana indeks tadi. Terus kalau kondisinya memungkinkan, kita bisa pakai leverage dengan bijak. Ingat, ini buat percepatan, bukan buat judi. Dan semua ini harus dibangun di atas fondasi arus kas yang kuat. Dengan begitu, kita bisa terus nambah aset, terus bertumbuh, sampai akhirnya kita mencapai titik puncaknya. Jadi, apa sih titik puncak bunga majemuk itu? Ini dia definisinya. Ini adalah momen keramat ketika keuntungan tahunan dari investasi Anda jumlahnya lebih besar dari gaji tahunan Anda. Wow, di titik inilah uang Anda resmi bekerja lebih keras daripada Anda.
Lihat deh grafik ini. Ini momennya. Garis keuntungan investasi Anda akhirnya melintasi garis gaji tahunan Anda. Di saat itulah Anda udah benar-benar bebas secara finansial. Kekuatan bunga majemuk, si bola salju itu udah mengambil alih sepenuhnya. Artinya apa? Ini bukan lagi soal kita nabung sedikit-sedikit dari gaji. Udah bukan itu permainannya. Sekarang, mesin kekayaan Anda itu udah jalan sendiri. Mesin itu menghasilkan lebih banyak uang daripada yang bisa Anda dapatkan dari kerja. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Kalau fondasi keuangan udah kokoh dan kekayaan Anda udah bisa tumbuh sendiri di mode autopilot, pertanyaannya jadi beda. Bukan lagi gimana caranya jadi kaya, tapi dengan semua kebebasan ini, hidup bahagia versi Anda itu seperti apa?